Makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi pelanggaran HAM, memiliterisasikan pendidikan. Oke, ini sebetulnya dijawab yang dulu. dijaga. Monggo silakan kasih itu. Iya, kalau itu tidak dipantau oleh unsur-unsur yang lain, kan di sana dinas pendidikannya ada dinas pendidikan, kemudian dinas sosial. Melihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua, anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih dengan seputaran dengan Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ada apa teman ya di informasi video kali ini? Nah, di sini saya akan memanjakan di mana ada beberapa video atau video yang memberikan apa seputaran Kang Deddy Mulyadi ya, termasuk dari Kak Cijes ini yang selalu memberikan seputaran informasi Kang Deddy Mulyadi atau KDM teman semuanya. Wah, ini juga terkait dengan barak militer pastinya begitu ya. Nah, di sini juga ada VT di sini Kang Deddy diperebutkan ya. Jangan diambil Kang Deddy, Bapak Aing itu Bapak Jawa Barat. Nah, ini teman semua ya. Karena memang Kang Deddy sendiri ini lagi rame teman diperbanyakan ya, dan juga yang tak kalah penting itu ada yang namanya siapa ya? Bapak yang melaporkan Deddy Mulyadi ini ke Komnas HAM itu sudah apa namanya? Diundang salah satu stasiun televisi teman. Wah, ini udah melebar teman semuanya ya. Pak siapa lupa nih teman semuanya ya. Oke, jadi untuk teman semuanya masih banyak ya informasi seputar dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Nah, oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak dan mari tonton bersama-sama. Monggo. Kang Deddy Mulyadi alias KDM ini lagi jadi perebutan bangsa negara rakyat Indonesia apa bagaimana? Kagak bisa, itu Kang Deddy bapak aing itu, ye, bapak Jawa Barat, gak bisa, jangan diambil. Kata gua kok dari segala macam provinsi gitu, Kang Deddy, nih, salah satu contohnya nih, gua kasih lihat. Pak Deddy Mulyadi, video tadi? pindah ke Jambi dong Pak. Oh iya masuk, programnya sangat seperti Gubernur kami nggak jelas Pak. nggak jelas. Nggak jelas Pak, jalannya masih banyak yang bosok Pak. Maaf ya, gue bukan mau ngetawain penderitaan orang, enggak, cuman gue ngeliat videonya lucu. Maksud gue gimana ya, bukan, ya gue tahu itu dia lagi kesulitan gitu ya kan, cuman gimana gue ngeliatnya lucu gitu, nggak boleh ketawa tapi lucu, gimana? Pak, ini buat bapak yang ngevideo ini nih ya, yang manggil-manggil Pak Deddy, tolong pindah ke Jambi. Pak, kata saya itu mah, bapak mesti ngeliatnya pakai mata batin Pak, saya aja kelihatan itu jembatan ada jalanannya Pak, coba aja diinjek, pasti bisa kok lewat. Gubernur Jambi, siapa ya Gubernur Jambi? Gue belum searching, coba yang tahu ketik siapa ya Gubernur Jambi. Bisa-bisanya jembatan segede begitu, kagak kelihatan kalau jalanannya, nggak kalau jembatannya begitu. Ini ada bahan bangunan baru, apa bagaimana ini transparan bentukannya, apa gimana? Kata gue juga si bapak ngapain manggil-manggil Pak Deddy, panggilnya Gubernur Jambinya, Pak Gubernur Jambi, gitu aturan mah Pak, masa Kang Deddy yang dipanggil suruh ke Jambi, nggak boleh, itu bapak aing itu bapak Jawa Barat, bapak aja pindah ke sini ke Jawa Barat. Ada lagi nih, contoh videonya nih, ada lagi satu lagi nih. Kang Deddy Mulyadi, nggak mau ke Makassar kah? Di Makassar susah sekali anak-anak masuk sekolah, tidak ada ordal, tidak ada uang. Anak-anak nggak bisa masuk, nggak bisa lulus. Kang Deddy, bantu dulu di Makassar, perbaiki sekolah di Makassar. Gua pas pertama kali ngeliat video yang ibu-ibu Makassar ini, gue tuh ngetawain diri gue sendiri gara-gara pas gue lagi nge-scroll FYP tiba-tiba gue diteriakin Kang Deddy, tiba-tiba gue diteriakin gitu kan aing mah kaget atunya, kaget aing teh. Kata saya mah juga kenapa ibu lapornya ke Kang Deddy, jauh banget Bu dari Makassar ke Jawa Barat, jauh ibu. Terus saya juga nggak ngerti gimana ceritanya mau masuk sekolah butuh ordal, gimana konsepnya, kenapa sekolah butuh ordal, emang di Makassar kagak ada sekolah negeri gitu, apa bagaimana, kan sekolah gratis itu menyeluruh di seluruh Indonesia gitu Bu, kenapa masuk sekolah butuh ordal, ini kan mau sekolah ibu, bukan mau jadi PNS. Kalau misalkan untuk anak berprestasi, bukannya di sekolah itu ada untuk jalur prestasi gitu ya, jalur anak berprestasi kan ada ya di sekolah ya. Kenapa lu mau masuk sekolah butuh ordal, butuh orang dalam? Buat apaan? Biar apa? Kan kita mau sekolah, mau belajar gitu, bukan mau masuk instansi kenegaraan begitu. Terus kata gua, ini kenapa jadi semua muanya Kang Deddy? Ini Kang Deddy diperebutin ini di mana-mana. Gak bisa, Kang Deddy itu bapak aing.
Bapak Jawa Barat itu bapak kita semua, tapi kita semua yang ada di Jawa Barat, nggak nyampe Jambi, nggak nyampe Makassar, nggak nyampe Aceh, nggak nyampe Sulawesi, nggak nyampe mana-mana. Enggak, itu bapak aing, jangan diambil. Gua aja udah mau 27 tahun hidup, gue baru ngerasain ini kalau di Jawa Barat, terutama di Bekasi itu punya gubernur. Baru kali ini gue ngerasain, jangan dulu diambil, disuruh ke Makassar, ke Jambi, ke Aceh, ke Sulawesi, ke Sumatera, kemana, jangan. Bapak aing, bapak Jawa Barat itu, catat. Jangan juga dulu disuruh jadi presiden, jangan dulu, Jawa Barat dulu, biar fokus Jawa Barat nih. Jawa Barat rakyatnya banyak banget, ini ada 50 juta lebih rakyat gitu ya. Biar Jawa Barat maju dulu gitu, paling nggak ada satu daerah gitu ya yang maju dulu gitu. Entar aja jadi presidennya, entar aja biar 2 periode dulu di Jawa Barat gitu. Kang Deddy Mulyadi, jangan gitu dong, masa anak-anak dijadiin kelinci percobaan sih? Tuh kan jadinya Pak Ade Setiawan ikutan komplain. Gimana sih nih Kang Deddy Mulyadi, masa anak-anak dijadiin kelinci percobaan, masukin ke barak militer? Jangan marah-marah dulu, dengerin dulu videonya sampai habis. Gua nggak tahu kalian udah lihat videonya Pak Adel atau belum, tapi kalau yang belum nih, gue tampilin cuplikannya sedikit aja ya. Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Aduh, Pak Adel, bentar saya napas dulu ya. Nggak boleh dijadiin kelinci percobaan, Pak. Diketahui nama jerawat saya nih, Pak, yang lagi matang-matangnya nih, Pak. Kalau Bapak ngomongnya kayak gitu, bawa-bawa kelinci percobaan, berarti selama ini saya dan anak-anak sekolah di Indonesia ini selama ini adalah menjadi kelinci percobaan Mendikbud, Pak. Bisa Bapak bayangkan nggak dulu ya, dulu saya lagi adem ayem nih, Pak, pakai kurtilas nih, Pak, kurikulum 13 gitu. Tiba-tiba diganti flip gitu, langsung jadi kurikulum merdeka, Pak. Pusing nggak kita, Pak? Apa kita bukan kelinci percobaan, Pak? Lah kalau bukan kita, anak-anak murid kelinci percobaan, terus siapa, Bapak? Bapak kan udah nggak sekolah lagi, Pak. Kadang-kadang nih kalau ada orang-orang begini nih, rasanya gue pengen ikutan berdebat gitu, tapi gue sadar diri, gue nggak punya power, gue bukan siapa-siapa, gue cuma rakyat jeletong doang gitu, gue cuma rakyat netizen biasa yang mengkritik pemerintah. Ya kalau gue lagi punya solusi, gue kasih solusi, tapi kalau bisa, kritik itu selalu disertakan dengan solusi atau kritik itu disertakan dengan saran. Padahal dalam hati gue mah ya rasanya gue pengen ikutan berdebat itu di situ itu sama tuh Pak Adel gitu. Terus ya di lanjutan videonya, itu kan gue cuma sepenggal doang tuh, di lanjutan videonya gini, kalau gagal gitu katanya Pak Ade, Pak, di dunia ini Pak selalu ada 2 kemungkinan, berhasil dan gagal, Pak. Menurut saya, kenapa Bapak langsung melihat dari sisi negatifnya gitu, Pak? Kenapa nggak didoain yang baik-baik? Karena ini kan pemerintah sedang bebenah, Pak. Ada baiknya menurut saya ya, Pak. Harusnya didoakan yang baik-baik dulu gitu. Karena ini tujuan program ini, tujuannya baik. Yang selama ini kita tahu, dimana kalau kita memiliki tujuan baik, harusnya akhirnya baik juga. Toh Bapak tahu nggak, anak-anak yang di barak militer itu seneng aja loh, seneng-seneng aja loh, bahagia loh mereka bisa tidur nyenyak, makan kenyang. Bahkan ada banyak anak-anak yang justru mengajukan dirinya untuk dimasukkan ke dalam barak, termasuk saya. Saking aja saya bukan anak-anak sekolah, Pak. Udah gitu ya, Pak, dari zaman bahula, Pak, dari zaman Bapak kecil pun kita semua itu tahu, Pak, kalau namanya karakter anak itu pasti dibentuk dari orang tua dulu yang pertama, dari lingkungan keluarga, habis itu lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan les-lesan, lingkungan tetangga, lingkungan ini, lingkungan itu, kita semua tahu, Pak. Nah sekarang solusinya apa, Pak? Bapak jangan cuma ngekritik aja, ya. Bapak itu masuk TV, ya, masuk TV begitu, berdebat dengan rakyat. Ibarat kata ibu-ibu itu kan sebagai kalangan rakyat gitu ya, yang pro terhadap program pendidikan karakter barak militernya Kang Deddy Mulyadi gitu. Ya, solusi dari Bapak apa gitu? Ya, kita tahu gitu kalau anak-anak itu karakternya dari orang tua gitu, dari sekolah, dari lingkungan. Kita tahu solusinya apa? Apa, Pak? Apa? Bahkan di situ Bapak bilang ya, kalau lingkungan itu membentuk karakter seseorang, membentuk karakter si anak. Lah itu kan di barak militer lingkungannya positif, lingkungannya bagus, Pak. Di sana itu mereka dididik, Pak. Dididik supaya disiplin, supaya tidak nakal lagi, ya. Lah itu dikasih lingkungan yang bagus, Pak. Bagus dong harusnya. Kita tahu, Pak, kalau permasalahan-permasalahan ini tuh sudah ada sejak dari dulu, Pak. Sejak dari zaman dulu. Nah, sekarang pemerintah, sekarang Kang Deddy Mulyadi terutama ya, mengambil aksi, mengambil kerja nyata, bagaimana caranya untuk mengubah anak-anak nakal tersebut. Ya dengan cara, solusinya dari Kang Deddy adalah dengan cara masuk barak militer. Lah, solusi dari Pak Adel apa? Kita masyarakat, saya masyarakat biasa butuh solusi, Pak. Kebetulan saya juga punya anak, Pak. Anak saya baru usia 10 tahun, dikit lagi mau remaja, Pak. Dan Bapak tahu kan kalau remaja itu ada kenackalan remaja gitu, Pak. Jadi saya nanya sebagai rakyat dan sebagai seorang ibu gitu, Pak. Gimana solusinya, Pak? Bapak jangan ngebandingin negara Indonesia sama negara-negara maju lainnya, apalagi Finlandia, Pak. Menurut saya dari SD menyatakan bahwa KDM tidak melanggar HAM. Pernyataan Bapak yang mengatakan KDM tidak mengerti falsafah pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Izin Bapak, tuh madu berpikirnya jauh banget Bapak. Memangnya di barak militer diapain? Gak ada kekerasan Bapak, adanya kedisiplinan. Anak nakal yang Bapak sampaikan KDM itu secara tanda kutip, Bapak, ini bukan sekedar nakal. Anak-anak yang dibawa ke barak TNI ini sudah kriminal, ngebacok kawannya pada saat tawuran pakai senjata tajam. Ada yang sampai berantem, ada yang sampai minum-minuman keras sampai mabok, ada yang sampai ngebakang orang tuanya berantem gara-gara judi online. Bapak pelajarin dulu ya, baru melapor ke Komnas HAM. Itu di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak
itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Ya, saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya. Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak nakal karena lingkungan kan? Bapak Adel tadi mengatakan. Ya Bapak ya, mengenai lingkungan. Nah, karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang. Lingkungan bela negara, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Pada waktu anak saya tanya apakah senang, apakah senang sekali. Terakhir pada waktu saya tanyakan, apa yang ingin menjadi anggota TNI itu 75% angkat tangan. Wah, ternyata bangga sekali. Didik jadi apa? Jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir silakan. Untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Kenapa harus barang militer, Kak Seto? Kenapa harus barang militer? Itu juga yang lain. Saya koreksi, mohon maaf ya. Saya koreksi dengan kata barang militer. Wah, militer kan perang, militer kan pegang senjata. Nah, di situ namanya Dodik Bela Negara. Nah, apa itu Dodik? Ternyata depo pendidikan. Jadi untuk mendidik, yang melakukan pendidikan memunculkan potensi setiap anak yang unik, otentik dan tidak terbandingkan itu. Lingkungan militer. Ya, artinya apa yang keliru dari militer? Kalau ada unsur disiplinnya, unsur sehatnya, unsur cerdasnya. Apakah ada tempat lain? Nah, makanya gini, pendidikan itu kan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, kalau formal tidak optimal, bisa dibawa ke non formal. Ya, ini tapi salah satu alternatif saja. Tapi Kak Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Iya. Nah, kalau ini unsurnya dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi pelanggaran HAM, memiliterisasikan pendidikan. Oke, ini sebetulnya dijawab yang dulu. dijaga. Monggo, silakan Kak Seto. Iya, kalau itu tidak dipantau oleh unsur-unsur yang lain, kan di sana dinas pendidikannya ada dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, termasuk mengecek kesehatan mental anak-anak, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi dinasnya itu ikut memantau. Baik. Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua. Anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin gitu loh. Ya kan, anaknya Pak Adel ya. Pak Adel nggak pengen buka kelas gitu Pak, coaching gimana caranya mendidik anak yang baik dan benar gitu. Ya Pak, kalau buka kelas saya mau ikut Pak Adel. Menyikapi masih adanya suara pro kontra salah satunya di DPR RI, gimana Pak? Ya jadi gini, mereka itu saking sayang sama saya, karena mereka sayang banget sama saya nggak boleh salah gitu loh. Tetapi dalam bermain sepak bola, kalau seorang pelatih terus-terusan menyampaikan kepada pemainnya tidak boleh berbuat salah, nanti nggak nyerang-nyerang gitu loh. Kalau setiap serangan, setiap permainan eskalasi makin meningkat, pelanggaran pasti ada gitu loh. Jadi bagi saya kan lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini nggak ada salahnya apa coba? Wah, semua itu demam Pak Dedi, katanya Pak Dedi. Dan banyak sekali warga daerah lain ya, seperti kemarin tuh yang saya lihat Bengkulu, Jambi, Jawa Timur pada mengeluh ya. Mana lagi ya, Sulawesi kalau nggak salah ya. Pokoknya lihat deh kalian ya semua di sana. Bilangnya katanya sok atau diganti lah, katanya mendingan Kang Dedi aja yang jadi gubernurnya mereka katanya. Atuh ulah Bapak Aing jadi dibutuhin atuh. Yang disampaikan oleh seorang pejabat yang notabene dia mempunyai stylenya sendiri gitu loh. Karena apa? Dia tidak seperti
petantang petenteng, tidak menunjukkan arogansi. Dia memasyarakat, dia down to earth, langsung terjun ke masyarakat, dia dekat ke masyarakat. Dan banyak hal yang memang sekarang ini rakyat membutuhkan figur yang seperti itu. Kesederhanaan, tapi dia bisa kerja. Nah, jadi jangan cuma omongan doang gitu loh. Karena gimana pun juga ya, namanya warga itu kan ingin dong seorang pemimpinnya berefek kepada diri dia, minimal kepada masyarakat seluruhnya. Bisa membangun daerahnya menjadi yang lebih baik, menjadikan program-programnya berjalan dengan baik, serta dieksekusi dengan cara yang baik juga. Jangan cuma, aduh nanti disikapi ya, nanti kita tampung dulu ya aspirasinya ya, nanti akan kita rapatkan dulu dan sebagainya. Yang kayak gitu mah udah nggak laku gitu loh. Jadi kalau menurut saya, please, para pemimpin-pemimpin daerah yang lain, mohon segera berbenah diri daripada Anda menjadi bumerang dan dihujat oleh masyarakat Anda sendiri gitu loh. Masa mau dibanding-bandingkan dengan pemimpin yang lain gitu loh. Ini menurut saya bagus banget supaya apa? Supaya orang tersebut bisa minimal mencontoh lah gitu apa yang dilakukan oleh Kang Deddy gitu loh. Mudah-mudahan ya untuk para pemimpin-pemimpin kota-kota lain atau daerah lain gitu. Yang lucu sih Khofifah Ibu Khofifah, maaf ya Bu gitu, itu sampai katanya itu mah gubernur yang mereview makanan dan kulineran dan sebagainya. Aduh liar karunya, aduh, tapi mungkin itu fakta di lapangan guys gitu loh. Sekarang ini netizen itu menyampaikan apa yang dilihat dan dicerna secara dengar dan dilihat, dan artinya mereka bisa melihat dan memantau. Sekarang kan sosial media, jadi dia bisa melihat apapun yang ada di sosial media. Mereka berkomentar sesuai dengan apa yang dia lihat, wajar gitu loh. Jadi kalau tidak mau dikomentari oleh netizen, perlakukanlah dengan baik dan berlakukanlah secara baik dan benar masyarakatnya. Sebagai contoh untuk masyarakatnya, kan adil kalau kayak begitu. Nggak akan ada netizen mau nyinyir, bener nggak netizen? Karena aku juga netizen, biarin aja dibilang julid. Emang bener kok, ya kan? Nah, karena yang namanya saya ini di sini kan sebagai pengamat sosial nih, dari perspektif psikologi. Kenapa tidak boleh berkomentar? Orang lain aja yang nggak punya pendidikan tinggi bebas kok berkomentar, bener nggak? Makanya jangan sampai orang itu melihat bahwa saya nyinyir dan sebagainya. Nyinyir buat kebaikan tidak masalah. Yang penting Anda lah yang berkoreksi diri, ya, oke. Salam Tita Gading. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi usul maling di bawah 10 juta dikirim ke barak militer. Kalau sudah maling itu namanya kriminal, bukan kenakalan. Wajib dibawa ke kantor polisi, dipenjara. Kalau kenakalan oke lah, dibina karakternya ya, disiplinkan. Tapi kalau sudah nyuri, maling, itu kriminal, wajib dipenjara bos. Gitu aja nggak paham. Oke, memang terlihat ringan lah ya barang yang hilang di bawah 10 juta. Tapi itu kalau barangnya orang miskin. Andai kan punya motor, Beat second itu di bawah 10 juta, Mio second, Supra second, Revo second, Vega second, ya banyak tuh orang-orang bawah punya motor di bawah 10 juta harganya. Kalau hilang menderita. Terus malingnya hanya mau dilatih ke barak militer aja. Hah? Gitu? Ya nggak setuju aku. Terus juga banyak iPhone, HP di bawah 10 juta. Kalau hilang di jalan, dicopet di jalan gimana? Malingnya nggak mau ditangkap, nggak mau dipenjara, hanya dikirim ke barak militer aja. Enak banget ya gitu ya. Simple banget pikirannya. Ringkes banget. Gimana? Kalian setuju nggak? Banyak mulut netizen yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Kita bacakan. Sudahlah, ini seperti dejavu aja lihat Deddy Mulyadi ini saat Jokowi dulu mau jadi presiden. Ya kan? Sekalian Pak, gelandangan, ODGJ, pengemis, pemulung, dan pengangguran dibawa ke barak saja. Siapa tahu di sana lebih terjamin hidup mereka, nggak akan pusing mau makan apa dan mau ngapain. Betul, setuju. Apapun masalahnya, barak militer solusinya. Semua akan jadi Jawa Barak pada waktunya. Terlalu lebay Muki di jilid 2. Udah Kang, jangan kejauhan, ntar blunder. Sudah mulai sadar ya kalau
makin lebay. Kalau ini memang akan menjadi Mukidi jilid 2, Mulyono jilid 2. Mau nyapres tuh. Oke lah Pak, bikin ide yang masuk akal. Kalau maling di bawah 10 juta, sapi itu, sapi masyarakat itu di desa-desa itu di bawah 10 juta juga dimaling. Malingnya mau dikirim barak militer, kok enak? Enggak, saya nggak setuju. Gimana kalian? Rakyat Indonesia setuju nggak dengan ide Kang Deddy Mulyadi? Saya nggak setuju. Kalian setuju nggak? Kalau setuju, barang kalian, HP kalian dicuri. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan video yang bisa sajikan ya terkait seputaran Kang Deddy Mulyadi yang mempunyai salah satu kebijakan kenakalan ya, mahasiswa nakal langsung dikirim ke Natskal ya, dikirim ke barak militer. Dan ini juga yang tak kalah pentingnya, itu ada Adil Setiawan ya, bapak orang tua wali murid yang tak terima putranya ya, anaknya yang dikirim ke barak begitu ya. Aduh, sampai debat dengan Kak Seto. Dan ini yang terakhir dari mulut netizen ya, bahwasannya Kang Deddy mempunyai kebijakan maling di bawah 10 juta itu akan dikirim ke barak militer. Waduh, mana nih? Yuk, untuk teman semuanya yang memang punya keluh kesah di sini, komen di bawah sini ya tanggapannya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.